Tes 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 1 2 3. Tes 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 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Innal ladzina takhudhu ya Adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Rabbi ighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Qala berkata Musa ila Nabi Musa, Rabbi ighfirli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir, maafkanlah engkau li kepadaku, kepada perbuatan-perbuatan sana'tu yang telah saya kerjakan bi akhi dengan saudaraku yaitu Harun, wali akhi, dan kau maafkanlah kepada saudaraku itu Harun. Syaraka bersekutu ialah Musahu pada Harun fid du'a di dalam doa, irdhaan karena mencari ridha, lahu kepada Nabi Harun, wa daf'an dan karena menolak li syamatatil a'da kepada berbungah-bungah bersenang-senangnya musuh, bihi dengan Musa, atau bihi dengan Musa dan Harun, ay bikulli minhum. Jadi selalu didasari dengan minta ampun kepada Allah. Rabbi ighfirli wa li akhi. Syaraka menyekutukan ialah Musa pada akhi Harun fi du'a dalam doa, itu Rabbi ighfirli wa li akhi, irdhaan karena meridhokan lahu kepada akhi itu Harun, wa daf'an dan karena menolak li syamatatil a'da kepada bersenang-senangnya musuh, bihi dengan kejadian Nabi Musa memarahi kaumnya, menarik rambutnya Nabi Harun dengan tangan kanan, menarik jenggotnya Nabi Harun dengan tangan kiri. Bihi ay bidzalikal fi'li. Wadkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Wadkhil, dan kau masukkanlah wahai Allah kepada kami, aku dan Harun, fi rahmatika di dalam rahmatmu. Wa anta, adapun engkau arhamur rahimin, itu yang paling belas kasih di antara orang-orang yang belas kasih. Di Nabi Musa, mengapa Nabi Musa mengatakan wa anta arhamur rahimin? Karena Nabi Musa pribadinya itu arhamur rahimin. Nabi Musa itu pribadinya itu sangat sayang. Orangnya begitu kejam, bengis kelihatan, sadis, ganteng, manis, tapi hatinya ini sangat sayang. Sangat sayang sekali kepada manusia, pada makhluk. Qala berfirman Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang ittakhadhu, yang telah menjadikannya alladzina al-ijla, kepada pedet, patung pedet emas, ilahan sebagai Tuhan.
Innalladzina sunya orang-orang ittakhadhu yang pada menjadikan ialah alladzina al-ijla kepada pedet emas dijadikan ilahan sebagai Tuhan. Sayanalu itu bakal menimpa. Sayanalu itu bakal menimpa hum kepada alladzina ghadabun ialah kemarahan, ay azabun dengan arti siksa min rabbihim dari Tuhannya alladzina wadhillatun dan kehinaan, wadhillatun dan kehinaan bil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Fa'udzibu maka disiksa ya alladzina bil amri dengan disuruh bi qatli anfusihim dengan membunuh diri-dirinya alladzina. Wadhuribat dan dipukulkan alaihim atas alladzina adzillatu ialah kehinaan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Sehingga orang-orang Yahudi kan walaupun orangnya pintar kaya hina, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tak punya negara, numpang sana numpang sini. Walaupun pintar, kekayaan banyak, tapi hina, dihinakan. Kalau orang-orang beriman kan mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wadhuribat dan dipukulkan, diterapkan alaihim atas alladzina adzillatu ila kehinaan ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Maka orang Yahudi termasuk orang Nasrani ini Allah Ta'ala hukumi dzillah, kehinaan. Enggak tenang, enggak merasa mulia. Apa mulianya? Ya iya. Orang itu mulianya dengan Islam, dengan iman, dengan Quran, dengan hadis Rasulullah, dengan akhlak yang mulia. Mereka enggak punya. Walaupun harta banyak, kedudukan tinggi, ya hidupnya nggak jelas. Hidupnya nggak jelas. Wa kadzalika ay kama jazaina, seperti aku olehnya membalas hum kepada alladzina dengan balasan yang buruk. Apa? Suruh yang menyembah patung di taubatnya disembelih. Wa kadzalika ay kama jazaina, seperti olehnya kami telah membalas hum kepada alladzina ittakhadhu, najzi kami akan membalas pula al-muftarin kepada orang-orang bohong, berbuat-buat yang enggak padahal enggak. Allah enggak mengatain begini, ya Allah katanya ngatain begini, namanya bikin-bikin, iftira. Najzi kami akan membalas al-muftarin kepada orang yang bikin-bikin bohong. Allah atas Allah bil isyrak dengan menyekutukan. Katanya Uzair ibnullah, Uzair anak lelaki Allah. Katanya nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, kata orang-orang Yahudi, itu namanya muftarin, iftira. Iftira namanya. Juga orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan tiga katanya. Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan ayah. Ini iftira itu. Allah enggak suruh begitu kok. Menyangkut kepada kepribadian Allah katanya. Allah Tuhan Bapa. Satu kebodohan mereka. Allah akan balas mereka-mereka tadi. Nanti kami akan membalas al-muftarin kepada orang-orang yang bikin-bikin bohong yang tidak nyata Allah atas Allah bil isyrak dengan menyekutukan. Walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Innalladzina walladzina, adapun orang-orang amilu yang berbuat ialah alladzina, walladzina adapun orang-orang amilu yang berbuat ialah alladzina as-sayyiati kepada beberapa amal yang buruk, tetapi ummatabu kemudian taubat ialah alladzina ay raja'u, jadi kembali meninggalkan ialah alladzina anha dari sayyiat, min ba'diha dari sesudahnya sayyiat, wa amanu dan beriman ialah alladzina billahi kepada Allah. Inna rabbaka sunya Tuhan engkau Muhammad
min ba'diha dari sesudahnya sayiat, ay min ba'di taubati dari sesudahnya taubat, la ghafurun itu niscaya memaafkan lahum kepada alladzina, rahimun juga ulas rahim bihim dengan alladzina. Jadi ayat ini kan sedang menceritakan Nabi Musa, kaum-kaumnya. Tapi dalam cerita ini Allah berikan selingan. Nah ini, walladzina amanu walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ini ayat selingan. Selingan. Sedang kejar-kejar cerita Nabi Musa, ada ayat innalladzina walladzina. Ini selingan. Supaya Al-Quran itu kan penting menerangkan iman, amal soleh, orang berbuat buruk, taubat. Kan penting itu. Ini kan sudah lama cerita. Nah, seolah-olah itu nanti Quran penuh dengan cerita doang dong. Nanti selingin. Itulah adat Allah seperti itu. Enggak yang dikatakan namanya jumlah muqtaridah. Jumlah yang nengah-nengahi di antara ini mubtada, ini khobar. Ini di sini dikasih jumlah. Yang muqtaridah, selingan. Ini sunnatullah seperti itu. Walamma sakata Musa al-ghadabu akhdal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabu. Walamma sakata dan dikala telah diam an Musa dari Musa Aisyah karena telah tenang an Musa dari Musa al-ghadab ialah marahnya. Nabi Musa 40 hari 40 malam sedang munajat ritual kepada Allah yang luar biasa. Pulang melihat kaumnya nyembah patung, marahnya bukan main. Selain marahnya kata Nabi Musa, kan saya angkat Harun sebagai khalifah daripada aku. Mana Harun? Tarik rambutnya, malah dengan tangan kanan, jenggotnya dengan tangan kiri. Tapi emosinya Nabi kan emosi karena Allah. Walamma sakata dan dikala telah diam an Musa dari Musa Aisyah karena telah tenang an Musa dari Musa al-ghadab ialah marahnya, akhadha maka mengambil Musa al-alwah kepada beberapa papan yang ditulisnya kitab Taurat. Jadi dulu enggak ada kertas, jadi papan lah di situ Taurat ditulis. Akhadha maka mengambil Musa alaihi salatu wassalam al-alwah kepada papan-papan yang di situ ditulis kitab Taurat. Allah Ta'ala yang telah melemparkan ialah Musa kepada alwah. Saking marahnya papan ini dilemparkan. Allah Ta'ala yang telah melemparkan ialah Musa kepada alwah. Wa fi nuskhatiha dan itu di dalam salinannya alwah. Disalin. Jadi waktu itu enggak ada percetakan. Orang mau ngambil Taurat ya bikin papan nyalin. Tadi papan lagi nyalin Taurat. Ini maknanya apa? Maknanya kita juga jangan baca Quran cetakan, kamu nulis sendiri nyalin. Gitu. Baca tulisan sendiri kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra barabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia itu dengan pena alias disuruh nulis. Orang-orang dulu membaca Quran itu Quran tulisan sendiri. Kita harus kembali ke sana. Quran banyak semua. Jadi enggak mujahadah, baca-baca 1000 kali pun enggak hafal. Hafal.
Apalagi yang nyetak orang kafir. Nggak apa-apa. Kamu nulis lagi, apa lama-lama, kan? Jadi adanya cetak-cetak, fotokopi memang memudahkan kepada kita. Tapi apa? Membuat kita itu bodoh. Buat kita bodoh, nggak hafal. Tinggal baca, akhirnya nggak masuk dalam hati. Rugi kan, rugi. Jadi wa fi nuskhatiha, ini kitab papan ini disalin. Ya memang dalam zaman Musa nggak ada fotokopi kan, disalin. Pohon nebang pohon digeraji jadi papan kan. Nah, dengan sederhana, dulu penanya kayak apa nggak tahu, mungkin sederhana kan. Nulis salin torot. Apa ini ya? Salinan. Wa fi nuskhatiha, dan itu dalam salinan alwah. Aima dengan arti salinan nusikha yang disalin ialah ma fiha di dalam alwah. Ay kutiba dengan ditulis ialah ma. Hudan, adapun wa fi nuskhatiha itu di dalam salinan alwah. Hudan, adapun ada petunjuk minadh dhalalati, dari kesesatan. Hudan, adapun petunjuk minadh dhalalati, dari kesesatan. Wa rahmatun, dan rahmat lilladzina, bagi orang-orang yang mana pun ladina li rabbihim, pada Tuhannya alladzin yarhabun, itu pada gentar ialah alladzina, orang-orang yang hatinya gentar kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apa takut? Karena hari-hari taat pada Allah, hari-hari jauh daripada maksiat, yang dimakan halal, tidak syubhat, tidak haram. Akhirnya hatinya ini takut kepada Allah. Jadi kalau hari-hari maksiat, hari-hari makan syubhat, hari-hari bergaul dengan orang fasik, nggak bisa takut pada Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hum li rabbihim yarhabun, itu hari-hari taat pada Allah, hari-hari ngaji, ta'lim, zikir, hari-hari bergaul dengan orang-orang soleh, yang dimakan, yang diminum bukan haram, bukan syubhat, nanti yarhabu, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Orang seperti itu dalam kencing itu tuh enggak. Wa fi nuskhatiha, dan itu di dalam salinannya alwah yang tertulis kitab Taurat. Hudan, adapun ada petunjuk minadh dhalalati, dari kesesatan. Wa rahmatun, dan ada rahmat lilladzina, bagi orang-orang hum yang mana pun alladzina li rabbihim, pada Tuhannya alladzina yarhabun, itu pada takut, pada gentar ialah alladzina. Orang-orang yang karakter hidupnya itu takut kepada Allah. Makanya nggak bisa hidup bebas, nggak bisa. Nggak bisa cinta dunia, nggak bisa orang seperti itu. Karena takut pada Allah. Rasa takutnya dalam hati kepada Allah itu terhunjam hingga hidup itu melipir, kata orang Jawa bilang tuh, jalan melipir, karena takut. Gak bebas, orang fasik kan ngumpulin duit, ngumpulin kedudukan sebanyak setinggi-tingginya, berbangga dengan maksiatnya, tidak termasuk dengan kategori alladzina hum li rabbihim yarhabun, tidak termasuk kan. Nah, tinggal dia itu taubat kepada Allah atau tidak. Kalau tidak taubat, ya celakalah dia.
Fasara maka menjadilah Musa, ya'khudhu itu mengambil Musa al-alwah kepada papan-papan yang tertulis Taurat tadi. Fasara maka menjadilah Musa, ya'khudhu itu mengambil Musa al-alwah kepada papan-papan yang tertulis Taurat. Wa yuballighu dan menyampaikannya Musa lahum kepada Bani Israel. Yuballighu dan menyampaikannya Musa lahum kepada Bani Israel kepada perkara-perkara amaro yang telah menyuruh ialah Allahum wa Bani Israel. Amaro telah menyuruh Bani Israel dengan ma rabbuhum ialah Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Wa yuballighu dan menyampaikanlah Musa lahum kepada Bani Israel kepada perintah-perintah amaro yang telah menyuruh kepada Bani Israel dengan ma rabbuhum ialah Tuhannya Bani Israel. Di sini beri wahyu Allah ya Allah ila Musa pada Musa. Annahu Musa yakhtaru itu milih Musa sab'ina kepada 70 orang min qaumihi dari kaumnya Nabi Musa, min sulahaihim dari beberapa orang solehnya, min sulahaihim dari beberapa orang solehnya Bani Israel. Yadhabuna pada pergi ialah Musa dan sab'in ilal miqat kepada waktu perjanjian. Yadhabuna pada pergi ialah Musa dan sab'in 70 berarti 71 berangkat dari Mesir ke Gunung Turisina di Palestina sana. Nanti orang 70 ini mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Yang orang 70 ini akan menjadi saksi bahwa Nabi Musa itu benar-benar mendengar dari Allah. Setelahnya 40 hari 40 malam puasa, datanglah kalamullah yang bighairi kashfil hijab dan Allah berikan Taurat. Ini orang 70 jadi saksi. Dan anehnya ini orang 70 ini kayak Nabi Musa lagi. Apa? Setelahnya orang 70 dibawa Nabi Musa ke Miqat, perjanjian waktu ketemu mendengar Allah langsung. Jadi di Bukit Turisina di Palestina sana. Ya kan? Maka mendengar kalam Allah orang 70 ini. Begitu enaknya. Akhirnya apa? Akhirnya minta melihat Allah. Akhirnya minta sambil geledek lagu. Duar, mati kan? Mati lagi tuh orang. Tuh. Jadi tapi beberapa sudut makna bukan Allah marah, bukan. Jadi seolah-olah waktu sambil geledek itu akhirnya jumpa Allah itu waktu setengah hidup setengah mati itu. Seolah-olah itu cuma sambil geledek. Yang terulas dalam ayat itu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Yadhabuna pada pergialah Musa dan sab'in 70 orang ilal miqat kepada waktu perjanjian. Bi ayyakhtara dengan memilih ialah Musa min kulli sibtin dari setiap satu cucu. Nabi Yakub kan anaknya 12 anak. Nabi Musa ini keturunan daripada Yahuda, Syamun, Naftali, Yusuf, Banyamin, terus siapa lagi? Syamun. Biyahtaro dengan sepertinya memilih ialah Musa min kulli sibtin dari setiap cucu dari cucunya Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub memilih sittata anfar kepada 6 beberapa manusia. Berarti orang 12 kali 6 berapa ya? Ya orang 70-an lah itu sab'ina tadi. Sabat anfar kepada sittata anfar kepada 6 beberapa manusia. Fahtara maka memilih ialah Musa dari kaum Bani Israel yang 12 suku itu.
falam yajid maka tidak menemukan Musa sab'ina kepada 70 kahlan yang setengah umur. Kahlan itu orang setengah umur, seperti umur 35 itu. Sedang hebat-hebatnya manusia itu kan, umur 35, 32, 34, 35, 36, 37 itu namanya kahlan. Sedang kenceng-kencengnya. Kahlan itu setengah umur 35, 34, 32 itu namanya kahlan. Dipilih orang yang umurnya segitu. Fahtara maka memilih ialah Musa alaihi salatu wassalam dari 12 suku dari sukunya anak cucunya Nabi Yakub. Falam yajid maka tidak menemukan Musa sab'ina kepada 70 apanya kahlan orang setengah umur. Apanya kahlan setengah umur. Fa'aha maka paring wahyu, maka beri wahyu Allah ya Allah ilai pada Musa ayakhudha boleh ngambil ya Musa minas sighar dari beberapa itu sedikit masih gelas gede banget berat minumnya itu sedikit mah buat bahasan. Wahai maka beri wahyu Allah ya Allah ilai pada Musa alaihi salatu wassalam ayakhudha pada hendak boleh ngambil ya Musa minas sighar dari orang-orang kecil yang belum sampai setengah umur, mungkin umur 20 tahun, tapi al-muttasifin anak-anak orang-orang kecil yang bersifat bisifatil kibar dengan sifatnya orang tua. Ada orang muda tapi bersifat orang tua, ada. Ini yang baik. Ada orang tua tapi bersifat orang muda, ada. Ini jelek. Jelek, banyak itu. Kalau orang muda bersifat orang tua sedikit. Ini mulia ini. Orang tua bersifat muda, sudah tua, rambutnya putih, senangnya ngerokok, ngopi, nonton TV, cita yang enggak. Lu ingin apa? Gua mah kalau bisa mau kawin gadis lagi. Waduh, ente mah, wah lu ente mah nggak mikirin tobat malah begitu. Ya kalau enggak itu ya gadis yang agak cantik sedikit ini untuk aduh ente mah malu lagi aja. Aduh ente mah enggak bener ente mah. Nah ini orang tua yang berjiwa muda. Nah, yang bagus orang muda yang berjiwa tua. Ada seseorang nggak pernah muda, tua terus. Nggak pernah. Karena sejak kecil alim sudah tertanam rasa takut kepada Allah. Jadi ini namanya. Jadi yang baik muda tapi berhati tua. Kalau tua berhati muda ini buruk. Kebanyakan orang seperti itu. Tua berhati muda. Udah nggak sholat, udah nggak ngaji, senangnya rokok yang enak, ya? Ngopi, ngobrol yang ngalor ngidul nggak jelas, aduh. Hanya Allah uji dengan banyak setruk, ya? Ngopi, rokok, nggak istirahat, kerja di porsir, nggak sholat, pulang di rumah nonton TV, nggak tidur, tenaganya nggak kuat, ya kan? Akhirnya apa? Setruk. Karena apa? Dihukum sama orang itu memang dekat masjid ya, siang malam di masjid, ya, ngidupin masjid. Di musola, ngidupin musola, rumah Allah. Al-muttasifin yang bersifatil kibar dengan beberapa sifatnya orang-orang tua. Itsnaini yaitu dua orang, takmilan karena menyempurnakan lahum kepada sab'in.
Wa akhadha maka mengambil ialah Musa Yusha kepada Yusha, nama orang Pak Yusha, wa Kalab dan Pak Kalab. Ini orang muda tapi berhati tua, Yusha. Yang akhirnya Yusha itu jadi nabi. Setelah Nabi Musa, Nabi Harun meninggal, Yusha diangkat oleh Allah jadi nabi dan memimpin gerakan sesudahnya Nabi Musa dan Harun meninggal. Yang akhirnya terjadi peperangan dengan kaum Jabbarin, perang Tolut dengan Jalut. Ini dia lingkaran dalam nubuahnya Yusha, Yusha bin Nun. Wa khadha maka mengambil ialah Musa alaihi salatu wassalam Yusha kepada Yusha, Pak Yusha, wa Kalab dan Pak Kalab, nama orang. Wa kana dan berada ialah Yusha dan Kalab saghiraini, itu dua orang muda, belum kahlan, walakin mustabihani, tetapi dua-duanya serupa bisyuyukh, dengan beberapa orang tua, fil amalis salih, di dalam amal saleh. Kata Allah, ambil itu Musa, Yusha dengan Kalab supaya ganap 70 orang. Jadi baru ada 68 orang. Kurang dua, minta Allah 70. Gak ada lagi ya Allah. Yaitu orang muda dua, Yusha dan Kalab, itu muda tapi berhati tua. Ambillah dia untuk ganap orang 70 untuk mendengar kalamullah langsung di Miqat di Palestina. Falamma asbaha, maka dikala berpagi hari ialah Yusha dan Kalab, asbaha maka berpagi hari, syaiban keadaan sudah beruban. Setelahnya paginya mau diajak mendengar kalam Allah, orang bagaimana sudah keluar uban. Sudah jadi tua. Padahal belum waktunya beruban padahal. Walamma asbaha, maka kala berpagi hari adalah Pak Yusha dan Pak Kalab. Asbaha maka berpagi hari adalah Yusha dan Kalab, syaiban keadaan sudah berubah. Waktaro dan memilih Musa qaumahu kepada kaumnya Musa, min qaumihi, dari kaumnya Musa, sab'ina kepada 70, apanya rajulan lelaki yang setengah umur 32, 34, 35, setengah umur. Waktaro dan memilih Musa qaumahu kepada kaumnya Musa Bani Israel, min qaumihi dari kaumnya Musa, sab'ina kepada orang 70, apanya rajulan, apanya lelakinya. Sittata anfar, itu 6 manusia, min kulli sibtin, dari setiap anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya 12. Nah, satu anak ini, satu cucu, satu namanya Sibtun itu diambil 6 kali 10, 60. Kan? Yang 2 berarti 70 lebih kan? 70 lebih jadi. Sitata anfar, dengan 6 manusia, min kulli sibtin, dari setiap satu suku dari anak cucunya Nabi Yakub. Jadi fakana maka ada aktsaru, itu lebih banyak, ialah lebih banyak, min sab'in, dari 70. Berarti kan 72 jadinya. Yang Nabi Yakub kan anaknya 12, satu anak ini anak cucunya diambil 6 kali 10 saja sudah 6 kali 10 sudah 60. Yang satu diambil 6 12, berarti 72. Ya, lebih 2 berarti. Jadi fakana maka berada aktsaru, ialah golongan yang lebih banyak, min sab'in, dari 70, bisnai dengan lebih 2.
Faqala berkata Musa idza ta'akhkhara rajulani, idza ta'akhkhara apabila mundur ialah rajulani dua orang. Idza ta'akhkhara bila mundur rajulani dua orang, yakunu maka berada lahuma itu bagi rajulani ma ialah kebaikan-kebaikan lil hadirin yang ikut hadir dalam miqat. Kata Nabi Musa, ini kan lebih dua ini. Allah mintanya 70, ini mundur dua orang. Akhirnya mundur dua orang, tapi walaupun mundur, kamu akan diberi pahala, berikan fadilah seperti datang dalam miqat di Palestina mendengar kalam Allah. Gitu. Kata Musa. Karena Allah mintanya itu 70, ini kan 72, jadi lebih dua. Jadi dua orang harus ada yang mundur. Biar 70 saja yang Allah minta. Nanti dua orang yang sudah siap siaga ingin ikut ternyata suruh mundur nggak jadi ikut kan? Allah akan berikan pahala seperti ikut di dalam miqat. Berikan fadilah seperti ikut di dalam miqat. Akhirnya farodiyah maka ridho Kalab ya Pak Kalab wa Yusha dan Yusha at-takhallufa kepada tidak ikut. Akhirnya Yusha dan Kalab yang tadinya sudah dipilih ini, sudah dipilih sudah jadi keluar uban malah nggak jadi ikut ini Yusha dengan Kalab ini. Kan kata Musa, walaupun nggak ikut, kamu malil hadirin. Fadilah-fadilah keutamaan yang ikut hadir ikut, kamu telah tetap diberi oleh Allah, walaupun kamu tidak ikut. Ya farodiyah maka ridho Kalab ya Pak Kalab wa Yusha dan Yusha. Kata Kalab Yusha, udahlah gua yang nggak ikut lah nggak apa-apa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya at-takhallufa kepada tidak ikut untuk miqat mendengar kalam Allah langsung. Wa ja'ala maka menjadikan huma kepada Kalab dan Yusha Allah ya Allah khalifatai Musa kepada dua khalifahnya Musa ba'da mautihi sesudah matinya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, Yusha dan Kalab menjadi khalifahnya Nabi Musa. Memimpin meneruskan peperangan berikutnya. Akhirnya sampai terjadi peperangan Talut dengan Jalut. Lah itu Nabi Daud masih kecil, belum jadi nabi. Nabi Daud masih kecil, belum jadi nabi. Nabi Daud yang masih keturunan Nabi Yakub. Akhirnya Jalut itu orangnya besar, raksasa. Saktinya bukan main, tentaranya banyak. Gak ada yang berani. Akhirnya apa? Nabi Daud yang waktu itu belum jadi nabi, anak kecil, bujang kecil, ngikut dalam peperangan Talut itu. Apa? Bikin pelintengan, panah. Panahan pelintengan. Karena masih ada darah keturunan, berangkat perang, yang lain bawa pedang, bawa tombak, Nabi Daud enggak, masih anak kecil. Waktu itu belum jadi nabi. Itu batunya ngomong, Daud, inilah aku batu kecil yang bisa membunuh Jalut nanti. Batunya ngomong, dibawa, kantongin, bawa. Jadi peperangan sengit. Orang-orang mukmin dari lingkaran Talut takut. Jalut kan orang kafir raksasa. Ngamuk Jalut, pada lari. Daud pasang. Pernah ininya Jalut, Jalut pingsan. Lalu mati tuh Jalut dengan pelintengannya Daud yang waktu itu belum jadi nabi. Itu terpal ya. Karena batunya yang ngomong, ini kan sudah karomah. Jadi artinya enggak cukup di dalam perjuangan apa-apa orang-orang yang secara syariat zahir, enggak cukup. Harus ada orang-orang yang istimewa. Yang orang-orang ahli kasyaf lah. Orang-orang yang kalau dalam bentuk orang-orang yang maftuh, yang telah Allah buka futuh. Karena ini akan menentukan orang seperti ini. Kalau yang zahir saja, mengapa zahir saja? Karena hatinya fasik.
Hatinya fasik. Jadi torekoh pun masih dohir saja. Hatinya fasik. Hatinya kebut dunia, berhiasa, ingin tidur enak, nyenyak, makan enak, lezat, uang banyak. Nah, ini bagaimana mau futuh orang seperti ini? Ya nggak punya khususiyah, nggak punya. Nabi Daud sejak kecil saya sudah khususiyah. Coba kalau Nabi Daud waktu masih kecil nggak ngikut, kalah Talut. Kalah itu. Nah, Nabi Daud kan nggak diprediksi oleh Talut akan ada anak kecil, nggak diprediksi. Akhirnya Nabi Daud dipungut menantu oleh Talut. Nah, Nabi Daud namanya besar, Talut sebagai mertua jahat. Talut itu rencana akan membunuh Nabi Daud. Nah, ya kedudukan dalam kisahnya seperti itu. Faja'ala, maka menjadikan huma kepada Kalab dan Yusha, Pak Kalab dan Pak Yusha, Allahu ialah Allah, Allah ialah Allah, khalifatai Musa, kepada dua khalifahnya Musa, ba'da mautihi, sudah wafatnya Musa. Limiqatina, untuk waktu kami mendengar kalam Allah. Limiqatina, untuk waktu berjumpa aku atau mendengar kalam aku. Atau yang pada datang ila sab'in, lil miqat, kepada perjanjian waktu. Ya'tadiru, supaya memohon, membikin alasan ila sab'in, an ibadatihim, an ibadati ashabihim, dari ibadahnya teman-temannya sab'in, ibadah al-ijla, kepada patung. Setelahnya orang 70 berarti 70 dengan Musa, satu kali 71. Hanya dari Mesir nyebrang ke Laut Merah kan, Mekah, ke Palestina, ke arah barat Palestina, sampai Palestina lah. Karena memang Syam kan biladul anbiya. Jadi Musa di Mesir pun kalau ada apa-apa dipanggil Allah, sana ke Palestina, ke Gunung Turisina. Kan? Karena memang Syam itu biladul anbiya. Nabi Adam saja setelah mau meninggal minta ke Syam. Aku ingin mati di Syam aja. Nabi Adam ke Syam. Syam itu sekarang jadi 4 kan? Yordan, Palestina, Lubnan, dan Syria. 4 negeri. Dulu satu namanya Syam. Biladul Anbiya. Kira-kira katanya ulama mengatakan ada 90.000 nabi atau rasul, ya, nabi dan rasul yang dimakamkan di Syam. Banyak sekali kan. Larinya sih. Dimiqatina, kepada waktu perjanjian akan mendengar kalamullah, atau pada datang ila sab'in, ya peserta satu itu Nabi Musa, lil miqat, untuk menjadi waktu perjanjian mendengar kalam Allah. Gunanya apa dalam perjanjian ini? Ya tadiru, supaya memohon memberikan alasan, mohon maaf, ialah sab'in, kepada Allah, an ibadati ashabihim, dari menyembahnya teman-temannya sab'in, menyembah al-ijla, kepada pedet emas yang dibikin oleh Musa Samiri. Jadi orang 70 itu supaya memohon ampunannya, ya Allah, minta dimaafin saudara-saudara kami yang menyembah pedet emas, ya Allah. Karena alasannya ditipu Musa Samiri begini namanya lihat tadi. Kata Allah, ya nanti saya maafkan, gitu. Ini kan Allah lukiskan dalam Al-Quran, diabadikan. Allah zat yang qadim berbicara tentang zat yang hadis.
Apa? Nabi Musa, kaumnya ini kan hadis ini. Kalau kita ini zat yang hadis membicarakan Allah, berarti zat yang hadis membicarakan yang qadim. Kalau ini Allah, zat yang qadim membicarakan Musa, Bani Israel orang 70 ini namanya al-qadim yang yatahaddatsu anil hadis. Wa nahnu hadis natakallam anillah ay anil qadim. Seperti itu. Kalau Allah berbicara tentang zatnya Allah sendiri, al-qadim yatakallamu anil qadim. Fakhraja, maka keluar jalan Nabi Musa dari Mesir menuju Palestina bihim dengan membawa sab'in. Nah, keretuk ini orang sab'in ini orang yang jagoannya, orang-orang alim dan wali-walinya Bani Israel. Jadi 71 orang. Wallahu a'lam.